Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem operasi. Oke, apa itu sistem operasi? Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer atau user yang akan memakai komputer dengan perangkat keras komputer itu sendiri. Artinya di sini ada yang namanya hardware dan user. Ini kita ambil contoh bahwa di situ ada satu buah komputer atau laptop dan di sebelahnya ada orang atau user yang akan menggunakan laptop tersebut. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, apa penghubung di antara dua gambar ini? Itulah yang disebut dengan sistem operasi. Jadi untuk memakai, ingat garis bawahi, untuk memakai komputer itu harus ada sistem operasinya. Kalau belum ada sistem operasinya, maka komputer itu belum bisa dipakai oleh user. Di sini kita ambil contoh. Ada sebuah mobil. Kita ambil contoh dulu. Di sini ada orang yang akan menggunakan mobil tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, apa penghubungnya? Penghubung orang ini bisa memakai mobil tersebut. Apakah penghubung itu mesinnya? Bukan. Kalau kalian perhatikan gambar laptop tersebut, bahwa di dalam laptop itu sudah ada yang nama mesin komputernya. Tapi belum bisa dipakai oleh seorang user yang akan memakai komputer tersebut. Karena belum ada yang namanya sistem operasi. Tapi kalau sudah ada sistem operasi, maka user ini bisa menggunakan komputer tersebut. Sama seperti gambar yang di bawah, ya, gambar mobil ini yang akan dipakai oleh orang ini bukan mesin penghubungnya. Tapi apa? Coba kita lihat. Ya. Di situ harus ada setirnya, ada gasnya, ada koplingnya, ya, terutama ada apa? Ada kuncinya. Jadi kalau ada mobil sudah ada mesinnya, tidak ada setir, gas, kopling dan kuncinya setelah yang lain-lain, maka orang ini belum bisa menggunakan mobil ini. Emang cuma mau duduk dalam mobil ini. Begitu juga dengan komputer dan user. Kalau tidak ada sistem operasi, si user tidak bisa memakai komputer ini. Artinya dia cuma bisa melihat bentuk dari komputer ini saja. Nah, itu maksud dari penghubung, ya, antara komputer dengan user. Oke, kita lanjut. Sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer itu dengan menggunakan sinyal.
sinyal analog dan sinyal digital. Di sini saya tidak menjelaskan apa itu sinyal analog dan sinyal digital secara rinci, ya. Sinyal analog itu dia berupa gelombang, dan sinyal digital dia berupa bit atau bilangan biner, ya, 0 dan 1. Saat ini terdapat berbagai macam sistem operasi. Contohnya di sini saya tampilkan ada 3, DOS, ya, atau singkatan dari Disk Operating System, Windows, dan Linux. Masih ada yang lain, tapi di sini hanya saya tampilkan 3 buah. Ini sistem operasi secara umum. Ya, secara umum mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan ke pemakai sehingga memudahkan dan memberikan kenyamanan pengguna serta manfaat dari komputer tersebut. Ini secara umum. Sekarang kita lihat fungsi, ya. Fungsi dari sistem operasi itu mengatur dan mengawasi pengguna perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para pengguna. Jadi kalau kita ingin memakai komputer, kita harus perhatikan perangkat kerasnya serta program aplikasi apa saja yang ada di dalam komputer tersebut. Berfungsi ibarat pemerintah dalam suatu negara, dalam artian membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan program secara benar. Misalnya kita ingin menggunakan atau memakai bahasa pemrograman VisualFox Pro. Kita harus memastikan bahwa komputer itu harus ada sistem operasi yang mendukung VisualFox Pro tersebut agar berjalan dengan baik. Jadi kalau kita ambil contoh VisualFox Pro tadi, di dalam komputer itu harus ada sistem operasinya Windows. Karena apa? VisualFox Pro dia bisa berjalan dengan baik kalau ada sistem operasi Windows. Itu salah satu contoh. Sebagai program pengendali, ya, bertujuan untuk menghindari kekeliruan atau error. Ya, kekeliruan atau error dari pengguna komputer yang tidak perlu. Oke, jelas? Kita lanjut. Nah, di sini ada yang namanya DOS. Sistem operasi DOS Operating System. Ini sudah ada sejak tahun 80-an, tapi masih digunakan sampai dengan sekarang. Nanti kita lihat. Dibuat oleh sebuah perusahaan pembuat komputer, ya, bernama SCP, yang dikepalai oleh tim Peterson, ya, dan sekarang telah dibeli oleh pihak Microsoft. Makanya sekarang setiap kita install Windows sudah ada sistem operasi DOS-nya. Sebelum adanya bahasa pemrograman yang sekarang ini, ya, yang berbasis visual, ya, apalagi yang sekarang berbasis Android, berbasis website, ya. Bahasa pemrograman yang ada sebelum itu semua adalah DOS.
this operating system. Misalnya bahasa pemrograman Pascal, masih ada yang memakai bahasa pemrograman Pascal ini karena di situ bisa mempelajari logika-logika dari suatu pemrograman yang ingin kita pelajari. Nanti kita akan coba lihat perbedaannya waktu dijalankan di DOS maupun di Windows. Jadi bahasa pemrograman Pascal ini walaupun kita jalankan di operasi Windows, dia bisa berjalan juga. Ada juga yang namanya bahasa pemrograman Fox Pro. Kalau sekarang atau yang visualnya adalah Visual Fox Pro, tapi kalau versi DOS-nya itu adalah Fox Pro saja. Ada yang namanya pemrograman Clipper, ada juga pemrograman COBOL, dan lain-lain masih banyak. Tetapi bahasa pemrograman ini lambat laun sudah tidak dipelajari lagi di dunia pendidikan karena telah berkembang bahasa-bahasa pemrograman yang mengikuti perkembangan zaman. Ini logikanya, ya, kita perhatikan. Pada waktu kita menghidupkan komputer, maka komputer akan langsung membaca yang namanya sistem operasi. Contoh yang kita alami sekarang, bila kita menghidupkan komputer, maka dia akan langsung masuk ke sistem operasi Windows. Ya, kalau di situ ada misalnya sistem operasinya Linux, ya dia akan masuk ke sistem operasi Linux. Nah, itu yang terjadi kalau kita ingin menjalankan sebuah komputer. Artinya istilahnya tuh dia akan membaca sistem operasinya, membooting sistem operasi yang ada di dalam perangkat tersebut. Tetapi sebelum ditemukannya sistem itu, maksudnya itu sistem operasi Windows atau Linux itu, terlebih dahulu sistem operasi yang dipakai adalah DOS. Untuk membuka komputer itu, dia membaca atau membooting komputer itu, dia harus menggunakan sistem operasi DOS. Kalau dulu setiap komputer itu ada disk drive-nya, tempat kita untuk meletakkan disket namanya, ya, disket. Disket itu kita masukkan atau kita isi sistem operasi DOS dan kita masukkan ke dalam disk drive di komputer itu, maka kita hidupkan komputer itu, kita booting dia, maka akan membaca disket tersebut yang sudah ada sistem operasi DOS-nya. Tapi kalau zaman sekarang ini sudah ada yang namanya hard disk. Jadi tidak perlu lagi kita buat disketnya, karena disket sudah tidak bisa dipakai lagi. Kenapa tidak bisa dipakai? Nah, itu pertanyaannya. Ya karena disket itu kapasitasnya kecil. Kapasitasnya kecil. Ada yang 1,44, ada yang 1,2. Kecil, jauh sekali dengan keadaan sekarang ini. 1,4 itu bukan 1,4 giga, 1,4 mega. Apalagi sekarang, sudah ketinggalan untuk pakai itu. Bila tidak ada sistem operasi DOS, maka kita tidak bisa menggunakan komputer itu. Ya jelas, karena dulu belum ada Windows. Apalagi kalau kita ingin membuat laporan, kalau sekarang kan membuat laporan kita menggunakan Microsoft Word. Apalagi laporan-laporan tentang keuangan kita membuat Microsoft Excel. Kalau dulu kan belum ada.
apa nih yang ada sekarang dan dulu? Nah, kita perhatikan sebelum adanya MS Word dan MS Excel, yang ada adalah WordStar dan Lotus. Jadi dunia IT memang cepat berkembang, jadi kita harus mempelajari sejarah-sejarahnya dan melihat bagaimana cara kerjanya, sehingga kita bisa membandingkan berdasarkan dari perkembangan tersebut. Oke, nanti kita coba lanjut pada praktek untuk membuka sistem operasi DOS itu bagaimana. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan berikutnya kita akan praktekkan tentang sistem operasi DOS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.